Piala Dunia Qatar 2022 telah resmi berakhir pada akhir pekan lalu, dan itu artinya saatnya bagi Erling Haaland untuk kembali memamerkan ketajamannya di depan gawang lawan. Tampil menggila di musim pertamanya bersama Manchester City, aksi memukau Haaland harus terhenti karena jeda Piala Dunia di tengah kompetisi. Ia harus rela menjadi penonton karena negaranya Norwegia gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Saya berharap saya bermain di Piala Dunia tentu saja. Tapi realitanya saya tidak bermain di sana. Dengan adanya libur Piala Dunia selama kurang lebih 1 bulan, Erling Haaland memilih untuk memanfaatkan waktunya dengan menenangkan pikiran dan melakukan latihan ringan untuk bisa menjaga kondisi tubuhnya. Lantaran menganggur selama Piala Dunia, Haaland mengaku akan mempersiapkan diri sebelum kompetisi bergulir lagi. Apa yang akan saya latih? Saya pikir tidak ada yang istimewa. Ini berjalan cukup baik pada bulan-bulan pertama saya di City. Jadi saya tidak perlu melakukan begitu banyak perubahan dan latihan. Setelah kembali ke tempat latihan Manchester City, lawan berat langsung menghadang Haaland saat mereka harus berhadapan dengan Liverpool di babak 16 besar Carabao Cup. Bermain di Stadion Etihad pada Jumat 23 Desember dini hari, Haaland tampil sebagai starter bersama Riyad Mahrez dan Cole Palmer dalam formasi 4-3-3. Di sisi lain, Liverpool juga menerapkan formasi yang sama dengan trio Mohamed Salah, Fabio Carvalho dan juga Darwin Núñez. Meski tidak ada libur panjang setelah jeda Piala Dunia, keduanya sama-sama tampil terbuka sejak menit awal. The Citizens bahkan langsung mengancam gawang Liverpool saat laga baru berjalan 6 menit. Namun sayangnya, bola tembakan Cole Palmer masih melebar dari gawang Liverpool. 4 menit berselang, Erling Haaland berhasil menggetarkan jala Liverpool saat pertandingan baru berjalan 10 menit. Sebuah umpan silang dari Kevin De Bruyne berhasil disambar oleh striker Norwegia tersebut dengan sontekan andalannya. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-24 Haaland dalam 19 penampilannya bersama Manchester City. Dengan catatan itu, tak heran jika Haaland kerap dibandingkan dengan penyerang andalan PSG Kylian Mbappe. Haaland dan Mbappe masing-masing kini berusia 22 dan 24 tahun. Keduanya dipandang orang sebagai pesaing yang akan menggantikan dua god Messi dan Ronaldo pada 10 tahun ke depan. Namun, di tengah kencangnya penilaian orang yang seringkali membandingkan dirinya dengan Mbappe, Haaland menegaskan bahwa dirinya tidak akan memperhatikan persaingan itu. Tidak mungkin untuk mengatakannya, saya tidak suka membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya pikir harus menjadi pemain seperti saya apa adanya. Jadi saya tidak suka membandingkan atau apapun terkait itu. Saya pikir media telah melakukan itu dengan Ronaldo dan Messi selama 10 tahun terakhir, dan saya pikir mereka juga saling mendorong. Saya pikir itu adalah hal yang positif. Barcelona dan Madrid melawan satu sama lain. Itu adalah persaingan yang sempurna. Tapi jujur saja, saya tidak memikirkan hal ini. Sementara itu, setelah tertinggal 0-1, Liverpool mulai meningkatkan intensitas serangan di pertandingan babak pertama. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, akhirnya The Reds berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-20 lewat aksi dari Fabio Carvalho. Meneruskan umpan dari James Milner, pemain muda berusia 20 tahun itu berhasil mengarahkan bola ke pojok gawang Manchester City yang dijaga oleh Stefan Ortega. Liverpool mendapatkan peluang di masa injury time babak pertama. Namun sayang, bola umpan silang yang dikirimkan Andy Robertson ke mulut gawang Manchester City justru dilewatkan begitu saja oleh Darwin Núñez. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Manchester City langsung menggebrak dan mencetak gol kedua mereka di menit ke-47. Kali ini lewat gol dari Riyad Mahrez. Menerima umpan dari Rodri, pemain Aljazair itu melepaskan tembakan melengkung ke sudut bawah gawang Liverpool. Namun, hanya bertahan 1 menit, The Reds lagi-lagi berhasil menyamakan kedudukan berkat aksi dari Mohamed Salah setelah meneruskan umpan manis dari Darwin Núñez. Sayangnya, lini belakang Liverpool hilang konsentrasi di menit ke-57. Sebuah umpan pojok pendek diteruskan De Bruyne menjadi umpan silang yang disambut dengan sundulan Nathan Ake menjadi gol ketiga bagi tuan rumah. Kedua tim sama-sama menebar ancaman di sisa waktu babak kedua. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan 3-2, Manchester City berhak melaju ke babak perempat final Carabao Cup dan akan bertemu dengan sesama klub Premier League Southampton.